Selamat siang. Siang dok. Nah, kebetulan guys, Dokter Arman ini selain owner Villa Aromatic Terapi dan Rehab, dia dokter spesialis saraf ya dok ya. Dan selain itu pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran UPN Jakarta. Yang nggak kalah pentingnya, beliau juga sebagai penulis buku. Nah, banyak banget karangannya juga. Iya, karya-karya dokter banyak ya, nanti kita bahas ya. Betul. Nah, tapi yang paling penting yang bikin saya penasaran nih, Bib, kenapa Dokter Arman kok malah bisa membangun sebuah villa Wah, seperti iya ini? benar, kita penasaran. Heeh. Di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter, kok bisa ya kepikiran tuh membangun villa? Masih sempat gitu ya. Heeh. Dan dengar-dengar didesain sendiri juga bangunannya sama dokter. Silakan dok, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih awal mula pembangunan villa ini? Apa yang Latar menginspirasi ya? belakangnya seperti apa? Ya. Terima kasih Mbak ya kedatangannya. Selamat datang. Jadi saya memang penulis ya, penulis buku ilmiah populer dan novel ya. Jadi kegemaran saya menulis itu tentu memerlukan tempat ya, tempat untuk hening gitu ya, untuk mencari inspirasi ya. Jadi villa ini memang semboyannya adalah calming ya, inspiring dan rejoicing. Calming, rejoicing, inspiring, maaf ya. Jadi hanya dengan suasana yang tenang ya, yang tentram, memungkinkan untuk kita dalam menulis ya, mendapatkan inspirasi ya dalam menulis. Jadi itu awalnya. Kemudian saya juga memang sejak kecil saya pernah tinggal di Bali ya. Jadi saya sangat mengenal masyarakat Bali ya, secara sosiokultural Bali, adat budaya yang sebenarnya juga tidak jauh dengan Jawa ya. Jadi nilai-nilai seni Bali ya itu kan sudah mendunia ya, termasuk Jawa juga. Kalau kita lihat turis itu berkunjung itu kemana kan, hanya ke Jogja, ke Bali, Jogja, Bali. Ya sulit untuk apa ya, mengalihkan dua tempat itu sebagai pusat ya. Memang benar-benar ikon ya. Kemudian juga saya mempelajari seni Eropa juga ya. Yang saya paling suka adalah yang bergaya Portugis ya. Jadi maka konsep di villa ini memungkinkan bagi orang yang ingin mencari inspirasi. Keren banget kalian semua harus teknis di sini ya. Kayaknya saya juga pengen tiap minggu kesini nih biar tulisan saya jadi dong. Dari dulu saya nulis tapi kok nggak jadi-jadi. Kenapa ya? Biar dapat inspirasi. Kayaknya apa tempatnya yang salah? Gitu. Harus ke villa dulu baru bisa nulis atau gimana? Bisa jadi ya. Nah, kita lihat nih ada buku. Oh iya, salah satunya ini ya. novel Oh ya. iya. Dok. Ya. Jadi Apa aja dok karya-karyanya? ya, beberapa karya saya kalau untuk novel itu dikoleksi, bisa dilihat di situs The National Library of Australia ya. Ada 2 karya saya yang dikoleksi Australia. Kemudian novel lain misalnya ini ya, Tanglebun ini. Jadi ini karya saya kebanyakan berbau romantisme dan sejarah gitu. Ya, jadi untuk memperkuat nasionalisme Indonesia ya. Nah, saya lebih ke arah sana dengan menggali kultur asli Indonesia. Jadi karakter asli orang Indonesia itu yang mau saya tampilkan. Ya, karakter yang toleran ya. Karakter yang sangat berbudaya tinggi ya. Jejak kebudayaan bangsa Indonesia itu tak tertandingi ya, seperti Borobudur. Kalau ingin tahu setinggi apa punya seperti Borobudur enggak? Nah, seperti itu aja ya. Kalau saya berpikir seperti itu ya, bangsa kita itu punya Borobudur, artinya tingkat kecerdasan otak kanan dan otak kirinya sudah sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan budaya warisan leluhur kita ya. Buat sobat muda semua di sana, kaum milenial, kadang lebih bangga
budaya asing. asing Ya. gitu kan dok. Terlebih nih ada drama-drama Drama-drama. percintaan romantis gitu Ya. sampai ke bawah gitu maunya cari cowok yang harus begini. Padahal belum tahu budaya kita kan tinggal di mana Ya, gitu. sebenarnya dengan bangga kepada budaya kita bukan berarti kita tidak boleh mempelajari atau mengadopsi budaya lain. Ya, selama budaya bangsa asing itu bisa mencerdaskan budaya kita, ya kita sebagai orang Indonesia kalau misalnya mengadopsi misalnya menyukai masakan Jepang misalnya, oh tidak apa-apa kalau kita paham nutrisinya, gunanya, ya. Kemudian suka film Korea misalnya, oh oke, nanti kita bikin juga yang berkultur Indonesia, tapi mirip seperti itu, bahkan lebih dengan inovasi kita sendiri yang budaya kita, jadi kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ya. Jadi kita boleh mengambil budaya lain asal bermanfaat tidak, gitu. Kalau tidak bermanfaat atau maaf, budaya kita lebih bagus, buat apa kita ambil? Nah, makanya jangan lupa juga kayak teman-teman di sana juga bangga juga pakai kebaya. Ya, produk betul. Indonesia, Ya, ya. daripada apa istilahnya, oke nggak apa-apa sih mempelajari boleh ya, Ya. Dok, tapi kalau sampai lebih meninggalkan budaya ya, kita, sehingga kehilangan jati diri, Iya, betul. itu yang fatal, ya. Kalau kita sendiri aja nggak mau mempopularitaskan Ya. budaya kita sendiri, nah siapa Jadi yang mau? untuk memahami diri kita, ya untuk memahami tentang ketinggian budaya kita tuh harus bisa menganalisis dulu, ya, menganalisis, harus paham konsep-konsep seni, ya. Kalau kita memahami konsep-konsep seni, kita bisa mengerti, oh budaya kita ini sudah tinggi. Iya. Kalau kita nggak mengenal konsep seni, ya tidak, misalnya Mbak lihat ini pot ini disebut seni, ya itu kan tentu ada pakem-pakemnya, ya, pakem kesepakatan konsensus bahwa ini loh, ini sangat berseni. Seperti orang menilai suatu lukisan, ya, tanpa memahami konsep-konsep itu, kita sendiri tidak tahu bangsa kita itu seninya setinggi Iya, apa. punya nilai seni Akibatnya yang apa? Orang asing yang berbondong-bondong ke Indonesia karena tahu, nah ini kok sama seperti saya, ya, gitu. Jadi orang-orang bangsa bule, bangsa barat, ya, datang ke Indonesia, oh orang Bali, orang Jawa ini mempunyai konsep-konsep yang mirip saya. Apa yang bisa saya dapatkan di sini? Jadi orang datang ke Indonesia untuk wisata, sebenarnya kalau kita pahami harus dua, ya, software dan hardware, ya. Kalau orang datang ke Bali tentu dia melihat hardware, ya, hardwarenya, alamnya, tapi mereka juga lihat kecerdasan sosiokultural di sana, ya. Tanpa ada software, mereka nggak minat, saya pikir, ya, nggak minat untuk sekedar mendatangi suatu tempat, ya. Cuman bener nih, ngomongnya lain nih kalau ngobrolnya sama dokter dokter orang spesialis pintar, saraf iya lagi. nih, Iya. obrolannya beda guys, rada-rada berat nih. Ngomong-ngomong kok cerdas banget, kita juga pengen kayak gitu ya, tapi bisa dipelajari nggak sih, Dok? Ya, sebenarnya itu mulai dari keluarga, ya. Jadi keluarga itu selain mendidik otak kiri dengan logika, ya, logika yang bagus, juga harus menanamkan nilai seni, ya. Tanpa nilai seni, orang menjadi kaku, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, untuk ilmu kedokteran, untuk ilmu eksakta. Tapi apakah 1 tambah 1 sama dengan 2 untuk sosial kehidupan kita? Ya, tidak bisa, ya. Itu perlu otak kanan untuk kecerdasan. Tanpa seimbang otak kiri otak kanan, orang menjadi kasar, kaku, ya, menyerang orang lain, intoleran, tidak bisa menghormati yang berbeda, ya. Gitu. Kalau misalnya pengen mempelajari tentang otak kanan seperti ini, Iya. kita bisa cari di mana nih, Dok? Ya, sebenarnya sumber kepustakaan sekarang itu kan sudah banyak sekali, ya. Tinggal kita itu mau mencari atau tidak, seperti itu, Mbak, ya. Apakah dokter udah ada karya tulis dan Buku, ya. yang membahas kecerdasan atau Kecerdasan ada buku saya berjudul Otak-Atik Otak, ya, yang beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada yang berjudul Otak Kanan, ya, bagaimana mengembangkan otak kanan anak, ya. Iya.
Tentu otak kanan ini pusat kreativitas. Ya, kalau anak tidak dikembangkan otak kanannya, itu tidak kreatif. Bagaimana cara merangsang? Dengan seni. Ya, dengan seni. Kita lihat orang yang tidak seni, tidak memahami keindahan, cenderung destruktif, merusak. Ya, karena apa? Kegagalan pendidikan, pengembangan otak kanan. Ya, kebanyakan hanya mengembangkan otak kiri, pinter, tapi tidak punya seni. Ya, bahaya. Jadi anak-anak nih bukan cuma dilesin matematika, Ya, betul. bahasa Betul Inggris sekali. akademisi ya. Tapi nggak apa-apa ya dok, ikut pelajaran Piano, sini, ya. piano, ya. Otak juga ya. Kayaknya saya harus punya tuh bukunya dok. Oke. Mau menggunakan telemedicine. Nah, kalau misalnya untuk tilanya sendiri dok, itu kan ada unsur aromatik terapi ya. Iya. Berarti apakah tanaman-tanaman yang di sini bisa memberikan terapi nih buat Iya. Nah itu caranya gimana nih dok? Iya. Hubungannya apa gitu? Iya. Ya, jadi kebetulan memang saya dokter spesialis saraf ya. Saya juga doktor bidang ilmu kedokteran ya. Saya memang suka menekuni tanaman juga ya. Jadi Sama ya. saya suka meneliti tanaman obat ya. Jadi saya juga tergabung dalam perhimpunan dokter yang meneliti tanaman obat Indonesia ya. Yang ketuanya Dokter Ingrid ya, kawan saya itu ya. Jadi konsep tanaman kemudian sebagai terapi itu sudah dikenal, aromaterapi ya. Jadi memang berdasarkan empirik ya, saya juga mengamati jenis-jenis tanaman tertentu karena saya sejak kecil pernah tinggal di Bali ya. Jadi saya sangat mengenal tanaman-tanaman yang dipakai masyarakat Bali ya untuk beribadah. Ya, mereka kalau orang Bali itu kalau beribadah itu melibatkan unsur bau ya. Unsur bau sangat dominan ya, berupa dupa dan bunga ya. Jadi bukan hanya hiasan ya. Jadi puspam, toyam gitu ya, ada istilah seperti itu ya. Puspam itu bunga ya. Jadi dan ini kalau dikaji secara ilmiah memang betul ya. Jadi aroma tertentu masuk ke hidung, dari hidung ditangkap oleh saraf olfaktorius ya, kemudian dilanjutkan ke daerah limbik di daerah otak ya. Itu limbik adalah dan sekitarnya ada amigdala dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi emosi seseorang. Pertanyaan yang pengen kita ketahui ya. Iya, Kepo, kita Mas. penasaran nih. Jadi gini dok, bisa apa? Kalau di sini bisa happy, itu sebetulnya berarti kita semua kan pada dasarnya manusia hasratnya pengen bahagia, gitu ya. Pengen bahagia. Ya. Channel kita Seperti nih channel gibah, kita. giliran Gibah. bahagia. Giliran bahagia. Betul. Bagus sekali. Iya. Kita punya campaign sebetulnya setiap orang berhak bahagia Iya. di caranya masing-masing. Iya. Nah, kalau dokter Arman sendiri, ini apa sih yang membuat satu mungkin quote atau pegangan hidup Iya. gitu? Buat sobat gila di luar sana biar tahu ya. Ya, jadi sebenarnya konsep Islam dan konsep Hindu ya yang saya amati ya. Misalnya dalam Islam itu barang siapa berbuat sebesar zarah ya, atom ya, perbuatan buruk akan dibalas buruk, perbuatan baik akan dibalas baik ya. Kemudian dari konsep Hindu Buddha misalnya karma ya, itu saya sangat mengamati bahwa kita itu dalam hidup harus menebar kebaikan ya, kebaikan. Jangan menghambat kehidupan orang, jangan menghambat orang yang mau maju ya, sama sekali jangan ya. Kalau bisa seperti itu. Tapi mungkin tentu dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah berbuat baik, tapi tetap diperlakukan seperti itu. Nah, itu perlu konsep-konsep quote yang lain. Misalnya ya ojo dumeh mundak keweleh ya, konsep Jawa ya. Untuk anak milenial apaan nih gitu ya. Nah, ya ojo dumeh mundak keweleh itu adalah konsep Jawa leluhur kita ya, bahwa jangan semena-mena ya, karena hidup ini hanya sekedar berputar
Ya, hari ini semut dimakan oleh binatang burung misalnya. Suatu kelak nanti burung itu mati dimakan semut, ya. Jadi hanya menunggu giliran berputar, ya. Jadi ojo dumeng mundak oleh. Suatu ketika orang yang kita tekan, kita dolimi bisa membalas, ya, posisinya terbalik, ya. Dan itu bisa terjadi dan memang bisa sering kita lihat terjadi, ya. Ya, kita harus menebar ketentraman, adem ayem tentrem senang, ya. Tentrem senang, ya. Karena apa? Kalau konsep otak adem ayem tentrem senang, itu otak tengah amigdala itu dan sekitarnya, organ-organ sekitarnya itu tenang. Kalau tenang, kita belajar gampang masuk ke neokorteks, ya. Ya, kalau kita ditekan, ya, merasa tegang dan sebagainya, sulit untuk mempelajari sesuatu, sulit untuk berkreasi. Maka kunci pertama sebelum kita berkreasi adalah tenang dulu. Tentram dulu, ya. Calming dulu. Berarti harus kesini dulu. Nah, sebagai akademisi, sebagai dokter, terkait saraf gitu dok. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman juga yang sama-sama profesinya juga ini, yang nonton channel ini juga istilahnya kan apa sih dok, suatu akademisi atau dokter, profesi apapun yang menjadi hal penting. Ya, yang hal penting, ya, yang harus dilakukan, ya, sebagai akademisi adalah berkarya, ya, berkarya. Karya itu apa? Karya itu ada sesuatu yang dicatat oleh apapun media yang mencatat, ya. Misalnya kita menulis buku, maka kita akan hidup abadi dalam tanda petik tentunya, ya. Jadi dicatat di perpustakaan nasional atau karya-karya kita terindeks dalam jurnal-jurnal, ya. Jadi istilahnya tercatat dalam jurnal-jurnal internasional, tidak lebih dan tidak kurang. Memang sebenarnya ya dokter Arman ini udah memberikan warisan bukan cuma buat anaknya aja, buat kita semua. Karena Semoga, ya, semoga. Dan itu tulisan kita itu bisa bermanfaat bagi kita semua loh. Makanya kita tetap harus berkarya dalam hidup ya. Iya, betul. Jangan cuma ngomong Ngomong aja. Ya, dan ini, ya, saya harus angkat bahwa seseorang berbuat tidak baik itu sebenarnya karena otak kanannya tidak berkembang. Ingat, Mbak, otak kanan adalah pusat kreativitas, ya. Jadi kalau ada sampai orang menjatuhkan orang lain, kenapa? Karena dia tidak punya kreasi, karena tidak ada yang dihandalkan dari kreasinya, sehingga kalau ada orang maju dihancurkan, ya, seperti itu. Kalau kita punya kreativitas, membuat ini, membuat itu, tidak sempat menghancurkan orang lain. Jadi harus seimbang, ya. Betul, ya. Ada otak kanan dan otak kiri. Benar, hampir sama analoginya dengan tumbuhan ya dok ya. Ya. Kalau misalnya kita sama-sama bertumbuh pasti akan sama-sama lebih tinggi. Tapi kalau tidak, yang satu Hanya tidak satu mau sisi. bertumbuh, yang lagi bertumbuh dipangkas, dia akan samanya kayak Ya, gitu aja. harusnya kita menebar kemajuan buat bersama, Ya. ya, bersama. Seperti banget. Wah, hari ini nih bukan cuma staycation doang guys, kita Ada dapat banyak ilmu, gitu. terus pengalaman juga, ya. Ya, sebelum kesini mungkin boleh kepoin bukunya dulu. Iya. Dapatkan di mana? Bisa follow juga Instagramnya. Ya, Instagram dokter. saya di Arman Yuri Salvi, ya. Nah, Oke. jangan lupa di follow, ya. Ya, jangan lupa tetap follow IG kita kita di @5_underscore dan subscribe YouTube channel kita Giliran Bahagia, karena semua orang berhak bahagia.